Baru aja menikah beberapa bulan yang lalu dan alhamdulillah suami aku juga sudah kerja. Bedanya di sini karena tempat kerja suami aku yang jauh. Jadi suami aku itu harus ada di luar kota di beberapa hari. Dan selanjutnya seminggu sekali suami aku akan pulang ke rumah aku untuk kumpul dengan keluarga aku. Nah, aku bingung di sini. Gimana ya cara mengatur gaji suami aku? Gaji suami aku itu 3 juta, Bun. Sedangkan aku ada di rumah orang tua. Orang tua aku lagi sakit-sakitan, aku nggak bisa ninggalin orang tua aku untuk pergi bersama suami aku. Dan suami aku pun juga memaklumi hal itu. Bahkan dia sendiri yang menyuruh aku untuk tetap bersama orang tuaku sampai orang tuaku benar-benar bisa sembuh dan benar-benar sehat. Karena jarak kita yang berbeda dan suami aku yang juga harus tinggal di tempat yang berbeda, pastinya ada dua pengeluaran yang harus kita keluarkan. Dan tentunya karena suami aku bekerja di tempat yang jauh dari aku, pengeluaran itu terasa lebih besar di tempat suami aku daripada aku sendiri di rumah orang tuaku. Di sini suami aku ada tempat kos di tempat kerjanya senilai 300.000 per bulan. 300.000 per bulan memang cukup murah untuk seukuran kamar kos. Cuma bedanya di sini transportasi dan yang lain-lainnya itu juga sama-sama besar dan sama-sama bengkak. Tidak sesuai dengan harga kos yang ada. Dan dia itu tidak bisa masak seperti apa yang harus saya masak. Dan di sini suami aku selalu mengeluarkan bensin 10.000 per harinya. Yang dimana ketika 26 hari suami aku itu mengeluarkan 260.000 per bulan. Kemudian untuk rokok, karena suami aku juga rutin rokoknya, jadi rokok itu dijatah 20.000 per hari. Itu sudah diirit-irit. Sebenarnya sih lebih dari itu. Mungkin karena kita sudah berumah tangga, jadi suami aku itu hanya memberikan anggaran 20.000 untuk rokoknya sendiri. Ini bukan kemauan aku loh ya. Kemudian untuk makannya, karena di sini suami aku sendirian, jadi dia itu nggak bisa masak dan kerjanya itu dari pagi sampai kembali sore. Jadi di rumah hanya istirahat dan juga makan. Nah untuk makannya setiap hari beli dan itu pun dicari yang termurah. Dan termurahnya itu kisaran 7.000 hingga 10.000 yang dimana rata-ratanya itu hanya 20.000 per hari. Sedangkan untuk uang transportasi pulang perginya ke rumah aku kurang lebih itu kita jatahin 100.000 karena untuk uang transportasi bensinnya juga beda ya, karena jarak rumah aku dengan tempat kontrakan dia itu benar-benar jauh. Nah di sini yang aku bingungkan, aku tuh sekarang lagi hamil dengan kondisi sisa yang seperti ini. Aku harus ngapain dan bagaimana cara mengaturnya, serta apa aku bisa menabungnya, karena setiap bulannya dari sisa gaji suami yang diberikan ke aku benar-benar nggak cukup untuk aku beli kebutuhan, untuk aku beli yang lainnya, bahkan untuk ngasih ke orang tua pun juga nggak cukup. Gimana ya cara mengaturnya? Oke, kali ini kita dapat cerita dan sekaligus pertanyaan yang kompleks banget dari KAN di sini. Nah, untuk permasalahan KAN sendiri di sini Umi sudah ngerangkum semuanya ya. Semoga teman-teman juga bisa membaca tulisan-tulisan aku dan juga bisa menyerap dari cerita KAN. Nah, di sini aku simpulkan bahwa dari gaji 3 juta yang bisa KAN untuk simpan itu hanya 840.000. Nah, untuk 840.000 ini bagaimana cara mengaturnya, karena di sini kondisi KAN tuh lagi hamil. Kemudian ada di rumah orang tua, mau nggak mau kan tuh ya pasti harus dan kudu ngasih ke orang tua ya, minimal gantiin untuk biaya listriknya kah, atau untuk biaya airnya kah, atau memang untuk ngebantuin orang tua ya gitu ya. Mungkin itu sih yang menjadi beban di pikiran KAN. Selanjutnya di sini untuk yang pertama, selamat ya untuk KAN atas kehamilannya. Ya sepertinya ini kayaknya baru-baru hamil gitu ya. Namanya juga pengantin baru katanya. Dan selamat juga ya, selamat menempuh hidup baru, dan semoga nggak bosan untuk selalu belajar untuk budgeting, pengeluaran bulanan dan juga harian, apalagi di kondisi suami yang seperti itu dan juga kondisi kehamilan yang baru hamil banget gitu ya. Dan Umi ucapkan sekali lagi selamat, semoga nanti bisa sehat dan lancar sampai di hari persalinan. Oke, tanpa lama-lama lagi di sini untuk yang pertama, untuk bagaimana sih cara menabungnya, karena kan ini tuh lagi kondisi hamil gitu ya. Nah, untuk yang pertama, kondisi hamil yang seperti ini jangan dibawa ruwet, jangan dibawa rumit ya. Kalau bisa yang santai-santai aja, yang slow-slow aja. Nah, untuk perkiraan biayaan kelahiran tuh gimana, cara nabungnya gimana. Nah, kalau Umi sendiri itu ya, gak usah terlalu yang neko-neko. Kalau memang keuangan kita itu memang mepet, ya udahlah kita cari tempat persalinan yang sangat-sangat murah. Kalau memang
memang di tempat KAN di sana itu memang benar-benar yang hematnya itu ada di puskesmas, ya udah langsung ke puskesmas aja ya. Pelayanan di puskesmas itu nggak kalah bagusnya melebihi dari bidan-bidan yang lainnya. Karena menurut pengalaman Umi pribadi, karena ya di puskesmas itu memang lebih terjangkau untuk biaya cek kandungannya, kelahirannya, dan juga proses-prosesnya. Dan terus berdoa supaya bisa melahirkan secara lancar dan juga normal. Karena memang biaya termurah untuk persalinan itu ya dengan cara normal dan juga tanpa adanya operasi. Kemudian untuk selanjutnya kita juga harus memprediksikan berapa biaya untuk kepentingan bayi baru. Nah, untuk bayi baru di sini misalnya sih ada baju, bedong, kemudian ada seperangkat alat make upnya bayi gitu ya, ada bedak, telon, baby oil care gitu ya, semuanya gitu ya. Kita harus mulai menganggarkan itu juga, berapa tuh budget yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang-barang baby itu semua. Nah, untuk saran Umi, pilih barang-barang yang memang dibutuhkan dan secukupnya saja. Karena kenapa? Nanti pada saat KAN di sini lahiran, pasti tuh bakalan banyak kado-kado yang bermanfaat untuk si baby. Jadi kalau bisa sih pilih yang benar-benar dimanfaatkan dan memang dibutuhkan pada saat di awal-awal kelahiran. Nah, untuk selanjutnya usahakan untuk full ASI. Jadi kenapa aku usaha untuk full ASI? Direncanakan dari sekarang, diniatkan dari sekarang untuk benar-benar full ASI supaya apa? Tidak ada pengeluaran untuk susu formula. Jadi kalau bisa memang anak itu jangan dikasih susu formula ya, tapi itu kalau memang bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya, tergantung dengan situasi dan kondisi masing-masing. Dan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengaturnya. Nah, di sini ada kewajiban untuk menabungnya sendiri. Umi anggarkannya itu 500.000 per bulan. Dari sisa gaji 840.000 itu bisa dianggarkan untuk 500.000 menjadi tabungan. Kalau KAN rutin menyisihkan 500.000 dalam sebulan, artinya ketika 9 bulan terselesaikan akan menghasilkan tabungan senilai 4.500.000. Nah, 4.500.000 ini untuk pikiran Umi aja ya, bisa nanti disesuaikan lagi di kondisi masing-masing. Kalau untuk biaya puskesmas itu insya Allah 1 jutaan itu sudah cukup. Kemudian untuk belanja keperluan baby dan yang lain-lainnya sisanya 3,5 juta insya Allah cukup. Dan pastinya nanti bakalan ada tambahan-tambahan lainnya yang mungkin dari rezeki yang gak terduga. Nah, itu tuh kudu juga disiapkan ya. Biasanya sih ada pasti ya, insya Allah ada, apalagi pengantin baru ya pasti ada, apalagi dari orang tua dan juga mertua. Nah, selanjutnya di sini ada sisa 350.000 setelah KAN menabungkan senilai 500.000. Nah, untuk sisa 350.000 di sini Umi anggarkan untuk cek kehamilan di puskesmas yang mungkin mengeluarkan dana kurang lebih 50.000 di tiap bulannya. Nah, di sini Umi sudah konsultasikan bersama KAN ya. KAN di sini sudah mengiyakan kalau untuk puskesmas sendiri itu hanya mengeluarkan biaya kurang lebih 20 ribuan. Nah, tapi di sini Umi anggarkan lebih untuk ke puskesmasnya itu hanya 50 ribuan. Nah, ini bisa nih untuk kembaliannya itu atau untuk sisanya itu nanti bisa dibelikan untuk obat-obatan atau buah-buahan yang diinginkan. Kemudian di sini untuk selanjutnya itu ada untuk bulanan. Nah, untuk biaya bulanan mungkin mau beli susu kah atau beli keperluan untuk diri sendiri selama di rumah itu Umi anggarkan 100.000. Dan selanjutnya di sini ada untuk orang tua. Nah, kita tuh walaupun ada di orang tua ya, walaupun kita itu benar-benar minim, ya setidaknya kita ngasih lah untuk biaya listrik kah atau untuk tambahan beli beras kah atau apa ya, walaupun itu hanya 50.000 atau 100.000. Nah, di sini Umi anggarkan 100.000. Tapi untuk selebihnya silahkan disesuaikan lagi untuk kondisi masing-masing ya. Kalau memang benar-benar nggak bisa dikomunikasikan lagi bersama orang tuanya. Dan selanjutnya di sini ada sisa 90.000. Di sini Umi anggarkan untuk kebutuhan sayur lauk bersama suaminya. Nah, misalnya nih ya, suami datang pengen beli sesuatu yang spesial ya bolehlah pakai uang itu. Tapi kalau bisa ya harap diirit-irit lah ya, maklum ya, demi kelahiran sang buah hati pasti apa-apa itu kudu ada pengorbanannya ya. Apapun itu pengorbanan seorang ibu dan seorang ayah, insya Allah itu akan berbuah manis ketika sudah melahirkan sang babynya.
Nah, di sini Umi mau ngasih catatan dulu. Untuk yang pertama, jangan terlalu was-was dan terlalu sedih untuk kondisi KAN ya. Kalau bisa, kondisi ini silakan dikomunikasikan bersama orang tua dan juga mertua. Bilang yang sejujurnya tentang pengeluarannya gimana, pendapatannya gimana. Ya, siapa tahu ada solusi dan juga ada tambahan pekerjaan untuk yang kedua. Kemudian untuk yang kedua, manfaatkan bonus-bonus kantor untuk cadangan tabungan kehamilan. Nah, di sini KAN tuh sempat cerita bahwa di kantor itu juga ada bonus, tapi itu jarang banget. Biasanya sebulan tuh bisa ada 1 kali gitu ya. Paling banyaknya itu ada 2 kali. Nah, manfaatkanlah bonus itu untuk dijadikan sebagai tambahan simpanan untuk kelahiran babynya nanti. Kemudian untuk yang ketiga, bila mampu dan memungkinkan untuk KAN, silakan KAN itu mencari tambahan pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Alhamdulillah di sini KAN juga sudah ada tambahan pekerjaan dari rumah, walaupun itu hanya jualan online saja dan juga sedikit membuat masakan-masakan yang KAN bisa, dan itu tuh alhamdulillah banget bisa, setidaknya bisa membantu perekonomian yang ada di rumah tangga kecil KAN bersama suaminya. Dan selanjutnya usahakan ya untuk suami kalau bisa sih gak usah rokok lagi. Usahakan uang rokok itu mending disimpan aja untuk persiapan babynya gitu ya. Kalau rokok 20.000 per hari itu disimpan, kalau sebulan 600.000 disimpan, itu tuh bisa buat tabungan masa depan selanjutnya gitu ya. Jadi untuk suami KN ya belajarlah untuk ngurangin. Kan sekarang tuh sudah bisa tuh ya ngurangin jatah rokok yang misalnya berapa pak itu jadi 1 pak aja. Nah, sekarang coba deh dalam seminggu coba aja untuk rokok itu 3 pak aja gitu ya, dikurangi dikit-dikit, siapa tahu nanti kalau sudah dikurangi dikit-dikit bisa berhenti tuntas ya kan ya. Di sini Umi ada sedikit catatan kecil dari cerita KAN di sini semuanya. Untuk terus berusaha dan terus berdoa untuk meminta pada Sang Kuasa. Nah, tidak ada yang mustahil bagi Sang Kuasa. Jadi ketika Allah itu berkehendak, kamu tuh pasti bisa, insya Allah KAN juga bisa. Insya Allah semuanya itu akan baik-baik saja sesuai dengan apa yang KAN dan suami inginkan. Nah, oke, sekian saja ya dari Umi. Semoga ini tuh bisa bermanfaat untuk bunda-bunda lainnya juga. Dan sekali lagi ini untuk nominal yang ada di sini jangan sampai dijadikan patokan untuk sama ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.